wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Karena kita kelas online, sebenarnya materinya sudah mulai masuk yang agak susah-susah ya. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti biar disimak terus bisa dibolan-baleni ya. Jadi bisa diulang-ulang nanti materinya ini. Kemudian karena ini, bentar saya tampilkan dulu. Si. Ya, materinya sudah terlihat. Terlihat Bapak. Nanti kalau ndak terlihat bisa ini ya, bisa ngomong ya. Soalnya kadang kalau di next nggak ini, nggak apa, nggak kelihatan. Cil. Oke, saya mulai saja materinya pagi ini ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mulai materi pagi ini ya. Mungkin ini materi yang paling agak membosankan ya. Karena sebenarnya kita kembali ke materi yang lalu-lalu, yaitu jalur evakuasi, kemudian ada assembly point sama tanggap darurat. Nah, sebenarnya ada tiga materi utama itu, namun saya pecah saja karena ini online ya. Jadi nanti biar nggak terlalu pusing ya, karena evakuasi tentunya kalau secara teori kan nggak boleh ada obstacle atau halangan. Kemudian jarak evakuasi harus ada apa namanya, pintu khusus yang kita bahas sebelumnya. Kemudian tidak boleh harus ada lampu emergensi, harus ada ya macam-macamnya itulah ya. Jadi harus ada semua di jalur evakuasi. Nah, hari ini sebenarnya tidak kembali ke materi itu kita, namun kita akan berlanjut di cara perhitungan jalur evakuasi. Jadi teman-teman di sini akan belajar bagaimana cara menghitung jalur evakuasi. Ingat ya, kalau di safety itu yang disebutkan itu minimal bukan maksimal. Jadi seumpama nih di situ nanti ketemu hitungannya lebar pintu itu katakanlah 80 ya. Terus kalian mau bikin 90 gitu. Itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada pantangan untuk itu. Jadi kalau di safety ya harus diingat-ingat bahwa yang menjadi hitungan adalah minimal bukan maksimal. Jadi kalau minimal berarti boleh sekali ditambahkan. Contohnya yang ketemu tadi. Atau biasanya ada ini ya, ada ketentuan lanjutan daripada nanti safety tersebut. Nah, saya mau tanya ke teman-teman sebelum masuk materi ini, teman-teman sudah saya ajarkan struktur organisasi belum di kelas ini? Sudah? Udah dibahas minggu. Minggu lalu sudah ya? Oke, kalau gitu enak tinggal lanjut aja ini. Oke, kita lanjut saja. Prevention System, yaitu sistem penanggulangan kebakaran atau kondisi darurat lah ya lebih gampangnya. Nah, di kondisi darurat itu ada beberapa
beberapa poin yang harus dihitung, yaitu mulai dari jalur evakuasi, besaran jalurnya berapa, kemudian besaran pintu ya, pintu evakuasi, terus apalagi ya, eh, jumlah orang, kecepatan orang, dan juga di tempat tersebut itu ada ndak kira-kira sistem proteksi aktifnya, seperti itu. Jadi itu semuanya harus diperhitungkan. Ndak boleh hanya memperhitungkan, katakanlah kalau teman-teman nanti ingin mengambil tugas akhir ya, hanya memperhitungkan lama waktu saja, itu ndak boleh. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan seperti orang-orang itu jalan itu berapa per second sih, berapa meter per second, terus kemudian jaraknya berapa, terus ada lagi nanti harus menghitung lebar jalur evakuasinya berapa, ndak boleh terlalu sempit ya. Kalau terlalu lebar boleh ya, karena safety itu hanya menghitung minimal, jadi kalau maksimalnya boleh sekali untuk lebih dari itu. Atau biasanya kalau safety kalian boleh tambahkan 20% untuk safety allowance-nya, atau nanti untuk keamanannya, seperti itu. Nah, kita yang materi pertama adalah cara menghitung jalur evakuasi. Nah, kita ngacu kepada NFPA 101 ya. NFPA 101 itu luas ya, ada book guide-nya, ada ininya. Jadi intinya nanti ngajunya ke NFPA 101 Life Safety Code. Karena apa? Karena banyak sekali nanti teman-teman yang mungkin di semester 8 ya, itu akan mengambil tugas akhir atau mengambil skripsi ya tentang lama waktu evakuasi, ataupun nanti peningkatan awareness atau apa tentang evakuasi atau kebakaran itu. Jadi materi jalur evakuasi ini harapannya nantinya bisa digunakan untuk teman-teman selanjutnya, ataupun juga kalau teman-teman menjadi safety engineer nih nanti di suatu perusahaan mungkin ya, nanti pasti akan terpakai. Jadi kalau teman-teman mau desain suatu jalur evakuasi yang harus dipertimbangkan ya, yang pertama adalah koridor atau jalur datarnya ya. Jadi koridor ini pengertiannya adalah jalur di mana manusia itu akan lari di jalur datarnya. Jadi ada dua ya nanti, ada koridor dan juga ada namanya tangga. Ya. Seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah CM di rumah sakit ya, yang paling digunakan sekarang ini itu ada tangga darurat. Jadi harus ada nanti perhitungannya juga tentang tangga. Nanti akan saya contohkan satu persatu untuk perhitungannya. Oke, kita masuk dulu ke koridor dulu. Nah, koridor ini adalah jalur yang akan dilewati manusia ketika nantinya akan evakuasi atau menjalani evakuasi darurat maupun uji coba atau fire drill. Nah, lebar caranya menghitung yaitu lebar jalurnya berapa. Ya, kemudian cara mencari lebar jalur ini adalah jumlah orang atau manusia yang ada di tempat tersebut. Boleh 100, boleh 200, boleh 300, boleh 500 dikalikan dengan faktor kapasitas. Ya. Faktor kapasitas ini ya, ini sudah ada rumusnya. Kalau faktor kapasitas secara umum ya itu 0,20 inci per orang. Ini bangunan dengan sprinkler atau dengan proteksi aktif yang layak, seperti itu. Kalau tanpa sprinkler atau proteksi aktifnya itu sedikit ya teman-teman, kalian harus besarkan dari angka dari faktor kapasitas ini. Jadi yang berubah hanya faktor kapasitas. Untuk jumlah orang nanti mengikuti jumlah orang yang ada di tempat tersebut. Nah, ini secara umum seperti ini ya. Jadi 0,20 ataupun pakai 0,30. Nah, teman-teman yang perlu diwaspadai adalah apa? Ini satuannya inci. Nah, nanti yang diminta apa?
Biasanya kalau di Indonesia itu pakai meter ataupun sentimeter. Tergantung kalian di mana perlakuannya ya. Jangan pakai inci ya. Memang aturan hitungannya ini pakai inci, tapi nanti harus dikonversi ke meter seperti itu. Ini akan saya jelaskan pelan-pelan biar ini ya. Jadi intinya yang harus teman-teman tahu adalah pertama adalah jumlah orang, kedua adalah faktor kapasitas. Faktor kapasitas ngambilnya dari rumus. Ya. Apakah pakai 0,2 atau pakai 0,3? Itu saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan tadi faktor kapasitas ini yang untuk koridor ya, untuk jalan lurus. Yang dua ini untuk jalan lurus. Kemudian selanjutnya ini untuk anak tangga atau tangga. Boleh tangga darurat, boleh tangga biasa ya. Nah, biasanya jika ada tangga daruratnya memang tidak ada sprinklernya. Seperti kita kemarin CM di rumah sakit ya, itu sudah namanya tangga darurat, jalur khusus untuk evakuasi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di industri nanti teman-teman menemui tangga-tangga yang tidak ada jalur khusus untuk tangga evakuasi ataupun untuk tangga darurat. Maka yang digunakan adalah tangga yang ini. Jadi ketika evakuasi, tidak semua tempat itu memiliki tangga darurat. Contohnya dulu di perusahaan saya ya, di pakan ternak itu, karena bangunannya terpisah-pisah, maka dia tidak ada tangga daruratnya sendiri kecuali feed mill. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti dihitung, boleh pakai yang paling besar 0,60. Ini faktor pengalinya saja, itu rumusnya. Nah, lebih gampangnya kita lanjut saja biar tidak terlalu bingung ya. Nah, seperti ini ada contoh soal. Diketahui ada koridor pada gedung dengan sprinkler atau dengan alat proteksi pemadam aktif yang cukup memadai. Yang diketahui jumlah orangnya di sana ada 200 orang. Kemudian faktor kapasitasnya berarti karena ini sprinklernya aktif atau alat pemadamnya aktif, maka menjadi 0,2. Dimasukkan saja. Nah, 0,2 kemudian masukkan rumusnya, maka ya 200 orang sini 200 orang dikalikan dengan 0,2 jadinya adalah 40 in ya. 40 in. Kemudian dikonversi ke sentimeter. 1 in adalah 2,54 cm. Jadinya 100. Boleh dibulatkan ke atas 102 cm. Jadi jalur lebarnya kalau ini ada evakuasi ya. Nah, di sini gedung kalian ya. Terus tempat kerja kalian kan biasanya nanti seperti ini. Ya, sama seperti gedung kita. Ini ada kelas A, kelas B ya. Kelas C gitu kan. Nah, kemudian posisi kalian di sini. Ya. Nah, ketika nanti kalian di kelas A ini, ketika keluar namanya ini koridor. Nah, ini jalur untuk keluar, ini koridor yang biasanya teman-teman ada alat pemadamnya. Nah, ketika koridor ini ada sprinklernya atau alat proteksi pemadamnya aktif dan baik, maka dimasukkan 0,2. Nih. Nah, ini koridor seperti ini. Ini minimalnya. Jadi kalau koridornya, Pak, kalau koridornya 2 meter gimana, Pak? Ya boleh. Tidak ada masalah ya. Namun ini hanya minimalnya. Untuk mengakomodir orang yang ada di kelas B ini agar bisa keluar dengan selamat. Seperti itu. Mudah kan? Tidak ada yang susah kok.
Jadi intinya ini adalah minimal. Jadi nanti kalau teman-teman jadi safety engineer, ketika mau mendesain koridor ini, maka harus dipikirkan minimalnya berapa dulu, baru diberikan jaraknya. Berarti ini minimal adalah 102 meter. Kalau ini saya bikin 3 meter Pak, katakanlah 3 meter, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Seperti itu. Makanya ketika teman-teman nanti bikin layout gedung nih, ini sama layout gedung, maka teman-teman harus memikirkan lebar koridornya. Atau biasanya gedung kan ini jalan gitu, jalan ya, di sini ruangan. Di sini ada ruangan juga. Nah, teman-teman harus memikirkan jalan ini. Nah, katakanlah evakuasinya berapa. Kemudian kalau ada tangga Pak, tinggal menambahkan tangganya. Atau boleh dihitung terpisah. Karena biasanya tangga itu terpisah dari gedung. Atau biasanya seperti ini. Contoh yang hijau ini gedungnya, kemudian tangganya ada di sini. Nah, maka dihitung terpisah. Mudah kan? Mudah. Ada pertanyaan sampai sini? Fadli, aman? Aman Pak, belum ada Pak. Belum ada, masih muda ya, tenang aja. Tidak susah kok. Oke, kalau ya koridor sudah, maka tangga nggak akan saya bahas, nanti bisa dicoba sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke lebar pintu evakuasi. Jadi setiap nanti teman-teman itu menjadi safety engineer untuk menghitung lebar pintunya ya, itu tidak sembarang pintu. Oh, saya pengennya pintunya lebarnya 2 meter gitu ya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ada yang dihitung yaitu lebar minimal pintu untuk evakuasi. Katakanlah orangnya 1000 orang nih. Berapa pintu yang kita butuhkan? Atau 2000 orang. Kadang kan di convention hall atau convention center itu kan gede banget tuh. Nah, harus dihitung lebar pintu evakuasinya. Ya, mungkin teman-teman masih ingat yang kejadian di Malang itu ya, yang di stadion itu. Itu karena ribuan orang di situ, terus kemudian lebar pintu evakuasinya cuma 1 atau 2 ya. Hanya sedikit, akhirnya apa yang terjadi, orangnya berdesak-desakan. Nah, seperti itu. Ini minimal ya, kalau bisa teman-teman tambahkan saja. Kalau dari minimal ya memang teman-teman minimal katakanlah satu stadion ya ada 10.000 atau 1.000 orang. Nah, kita pikirkan lebar pintunya katakanlah ketemu 3 meter apa 1 meter. Kok 1 meter ternyata kurang, berarti tambahi saja seperti itu. Ini hanya minimal saja untuk acuan ya. Rumusnya W N kali F, yaitu W-nya lebar pintu untuk evakuasi, N-nya untuk jumlah penghuni atau jumlah orang yang ada di tempat tersebut, F-nya yaitu faktor kapasitas per orang. Nah, mudahnya sebenarnya teman-teman, lebar pintu evakuasi ini dicari dengan ya jumlah penghuninya berapa dan faktor kapasitas. Ingat, faktor kapasitas itu sudah ditentukan di tiap-tiap area. Maksudnya untuk area yang bersprinkler atau tidak, ini mirip-mirip kalau lebar evakuasi sama koridor. Lebar pintu sama koridor ini mirip-mirip. Hanya yang berubah jumlah penghuninya saja. Ya, jadi nggak susah. Lebih simpel ini. Nah, seperti ini. Jadi bangunan dengan sprinkler itu dihitung 0,15. Kalau tanpa sprinkler berarti 0,20. Nah, kemudian ada ketentuan khusus di Indonesia, yaitu atau di NFPA ada ketentuan khusus di mana lebar pintu umumnya yang paling umum nih, tinggi pintu yang paling umum itu 203 cm. Kenapa? Biasanya sudah menyesuaikan ukuran tinggi badan orang-orang di
Indonesia maupun di dunia. Rata-rata 203 cm. Jangan kurang ya, nanti takutnya ini kalau orang-orang tinggi malah kebentur ya. Kemudian kalau lebar pintu ini standar internasional setahu saya itu 81 cm. Ya. Ini sudah standar internasional nih. Lebar pintu dimanapun 80. Memang ada seperti toilet itu 70, tapi kan itu bukan untuk evakuasi ya. Tapi kalau lebar pintu nanti kalian boleh ukur lah di kosan kalian, boleh ukur di apa namanya, di kampus dan di segala macam ya. Nanti ukuran lebar pintu itu pasti mendekati 81 cm. Nah ya Fadli ya, nanti ukur ya pintu yang di belakang itu ya, pasti di 81. Karena ini apa, 81 ini standarnya NFPA, dan juga 81 ini biasanya kalau kalian tanya teman-teman kalian konstruksi gambar ya, kalian pasti akan dikasih lebar pintu itu 80 sampai 81. Yaitu memang standarnya seperti itu, agar tidak sempit ya, 0,8 meter berarti. Oke, karena ketentuannya sudah ada semua, maka kita lanjut ke contoh kasus. Nah, pokoknya setiap ini materi nanti ada contoh kasusnya, setiap materi ada contoh kasusnya gitu, biar inget ya. Nah, gedung tanpa sprinkler. Nah, kita ketahui di sini berarti tanpa menggunakan alat pemadam. Ya, berarti jika jumlah penghuninya 150, maka faktor kapasitasnya kan 0,2. Sudah diketahui semua. Maka ya 150 dikalikan 0,2 sama dengan 30 inci. 30 inci jadikan cm, berarti di 76,2, berarti di 77 lah ya. Nah, karena standarnya pintu internasional itu 81, maka harus mengikuti ini. Jadi harus mengikuti ketentuan atau standar tambahan. Ya, ini berarti sudah tidak digunakan karena kurang dari 81. Kecuali ini katakanlah ketemunya di 200. Berarti pakai yang mana? Pakai yang 200. Mudah ya? Mau tambah pusing? Pelan-pelan ini. Karena ini minimum. Ingat, safety itu minimum ya, bukan maksimum ya. Kalau kamu mau lebihkan, katakanlah lebar pintu 5 meter gitu, gimana Pak? Boleh ya, asalkan budget kalian cukup. Kalau enggak cukup berarti ya nggak bisa ya. Dihitung juga nanti strukturnya soalnya. Seperti itu. Jadi harus mengikuti prasyarat tambahan. Jangan sampai lupa. Oke. Sampai sini Salwa, ada pertanyaan atau masih oke? Oke, Pak. Salwa yang mana, Pak? Wis podo ae. Ada dua ini, Salwa Aulia sama Salwa Nadina ya. Iya. Masih oke ya sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya kita belajar travel distance atau jarak manusia dari apa? Dari titik api atau dari titik kecelakaan. Atau kita inilah jarak manusia dari tempat dia bekerja sampai dengan pintu keluar biasanya. Pintu exit. Nah, dari pintu exit itu jarak maksimum atau ya kalau jarak pakai maksimum ya. Jarak maksimum itu nilainya tergantung pertama di jenis bangunan, kedua di tingkat bahaya, dan ketiga masih menjadi ketentuan yang resmi ya, ini ada atau tidaknya sprinkler atau pemadam di sana. Ya, jenis bangunan, tingkat bahaya. Jenis bangunan ini maksudnya apakah industri,
apakah sekolah, apakah medis, ya. Ini yang paling umum bangunan dengan sprinkler ya, itu 60 sampai 70 meter. Tanpa sprinkler hanya 30 sampai 45. Namun sepertinya di Indonesia ini banyak bangunan yang tanpa sprinkler ya. Padahal aturannya di Indonesia ini SLF itu wajib untuk adanya ini apa namanya pemadam, atau biasanya ada rekom pemadam di sana sebelum kamu dapat atau pas ngurus SLF. SLF itu studi layak fungsi bangunan. Itu nanti biasanya melekat pada izin lingkungan juga atau pada UKL UPL. Nah, SLF ini wajib diurus untuk sekarang. Harusnya bangunan di Indonesia itu karena ada rekom damkar di sana, berarti harusnya ada sprinkler seharusnya. Namun banyak kita tahu bangunan di Indonesia mungkin yang sudah tua-tua, yang lama-lama ya, itu belum ada sprinklernya. Contohnya gedung E. Nah, itu kan belum ada sprinklernya ya. Jadi biasanya kalau belum ada sprinklernya berarti dia jarak maksimalnya dari manusia ke pintu exit hanya 30 meter. Kenapa jarak exit diperhitungkan? Karena jika nanti terjadi kebakaran, teman-teman, yang terjadi adalah orang-orang itu pastinya akan panik. Kemudian kalau sudah panik, ketika bangunan tersebut tidak dilengkapi alat proteksi yang baik, apa yang terjadi? Banyak sekali orang yang terjebak di sana. Jadi fungsinya menghitung ini adalah seperti itu, tidak untuk memperhitungkan nanti manusia itu biar selamat bagaimana. Jadi tidak hanya bangunannya bagus, bangunannya sudah di semen, sudah di keramik ya, tidak seperti itu. Tapi kita memandangnya safety harus dengan ini jarak maksimumnya berapa, lebar pintunya berapa, assembly point-nya di mana, seperti itu. Oke, saya lanjutkan travel distance. Nah, di travel distance ini atau jarak antar bangunan itu berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Jenisnya dipakai apa? Perkantoran. Maka berarti pakai yang perkantoran. Industri pakai yang ini. Pendidikan pakai yang ini. Tergantung kalian nanti pakai yang mana. Ya. Tentunya kalau di industri biasanya lebih diperhatikan, atau biasanya berdasarkan jenis kegiatan. Sebenarnya ini ada berdasarkan jenis kegiatannya, namun slide-nya saya hide karena banyak sekali, nanti daripada teman-teman bingung, kita bagi menjadi 3 saja: kantor, industri, dan pendidikan. Ini masih banyak sebenarnya. Ada jenis pekerjaan itu, ada perkantoran, ada kedokteran, medis, dan macam-macamnya. Tapi kita bagi menjadi 3 ini saja biar tidak terlalu banyak. Ya, ini membatasi masalah ya, biar tidak kemana-mana nanti. Oke. Kemudian resiko kebakaran. Tadi kan ada resiko kebakaran. Dimana resiko kebakarannya apa? Contohnya kantor dan ruang administrasi berarti rendah. Travel distance 61 sampai 91. Pakai ini. Kemudian di workshop atau gudang biasa travel distance-nya sedang. Nah, teman-teman, cara pakainya ini jangan sampai salah ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada studi kasus, ada ada masalah, terus kemudian kalian bingung di sini ya, antara 2 ini, saya mau pakai jenis bangunan atau resiko kebakaran ya. Kalian pilih yang paling kecil atau yang paling ini ya, yang paling mendekati ya. Contohnya berarti kalau di bangunan pendidikan, contohnya ini
Bangunan pendidikan kan harusnya di rendah 61 sampai 91. Namun karena di pendidikan sini jaraknya lebih kecil ya, maksimalnya lebih kecil, maka kalian pakai yang ini saja. Ini hanya ketentuan tambahan. Paling aman pakai yang ini. Tapi kalau pengen hemat budget pakai yang ini. Dengan sprinkler, tanpa sprinkler. Jadi ketentuan itu saling mengikat teman-teman. Ini yang membingungkan, sebenarnya hanya ketentuan-ketentuannya saja. Nanti kita harus pakai yang mana? Nanti kita harus apakah pakai yang ini benar atau pakai yang itu yang benar? Gitu. Semakin kecil ya, semakin turun ini, maka jarak maksimalnya semakin kecil, hanya 23 sampai 30 meter. Biasanya di lab kimia dan penyimpanan BBM. Kebanyakan penyimpanan BBM itu tidak sampai 20 meter untuk evakuasi. Ya, contohnya apa? Contohnya di pom bensin SPBU ya. SPBU itu kan tempatnya luas. Untuk kita evakuasi atau lari pun itu paling mentok hanya 10 meter ya teman-teman. Nah, kenapa SPBU tidak dibikin besar dan banyak sekali pompanya? Ya karena itu, karena mempertimbangkan safety-nya. Karena dia sudah tinggi di sini. Jadi teman-teman biar nggak bingung ya, nanti ketika di SPBU, kenapa sih SPBU itu cuma pompanya cuma 4 atau cuma 3 ya? Karena ada safety factor di sini, maksimal travel distance-nya di sini. Kalau dia dibikin banyak sekali, apa yang terjadi yang paling tengah ya? Makanya dia tidak bisa evakuasi. Tidak bisa. Ya, kalau sedang di workshop atau gudang biasa ini 45 sampai 76. Tapi tidak sampai segini biasanya ya kalau di workshop. Kecuali workshopnya juga cukup besar ya. Ini ketentuan tambahan. Kemudian ketentuan tambahannya apa? Diukur mengikuti jalur berjalan nyata. Jadi kalau ini teman-teman saya gambarkan ya. Kalau teman-teman contohnya di sini katakanlah jalur evakuasi, ini jalan ya di dalam bangunan. Katakanlah exitnya sebelah sini ya. Ini exit sebelah sini. Ya. Ini kan berarti yang ini adalah kantor, ini kantor. Kantor. Ini kantor. Di dalam bangunan ya ini Dena, ini kantor. Kalau kantor-kantor seperti ini, berarti yang harus dihitung adalah jarak nyata. Jarak nyata itu jarak nyata yang seperti apa, Pak? Jarak nyata itu bukan ditarik dari seumpama orangnya di sini ya. Bukan ditarik dari sini ke sini ya. Namun harus mengikuti alur evakuasi. Nah, ini namanya jarak nyata. Jadi bukan ditarik dari dia mungkin di kantor yang paling bawah kemudian langsung ditarik ke sana, bukan. Tapi mengikuti jalur evakuasinya. Loh Pak, kalau kantornya yang paling sini bagaimana? Berarti dia lebih jauh. Ya, harus mengikuti ini. Seperti itu. Dan tidak boleh ada hambatan ya. Kita tentu tahu tidak boleh ada mungkin sampah-sampah atau berkas kardus yang ditumpuk di jalur evakuasi. Harus menuju tempat aman. Tentunya teman-teman sudah tahu, ini sudah tahu ya. Nah, ini ketentuan tambahan. Biasanya jika ada dead end, koridor atau jalan buntu di sini, ya, panjangnya dibatasi. Jika ada dead end, ini kan dead end nih teman-teman. Mana? Nih, daerah sini kan dead end nih. Bukan evakuasi, ini juga dead end. Ya, panjangnya dibatasi. Hanya boleh kalau dengan sprinkler 15 meter, tanpa sprinkler 6 meter saja. Seperti itu. Tapi kebanyakan gedung di Indonesia sudah banyak ada yang sprinklernya.
yang gedung-gedung baru. Kalau gedung lama memang beberapa mungkin belum ke arah sana. Saya tidak bilang tidak ada, tapi belum. Karena aturan yang baru sudah mewajibkan seluruh gedung itu ada rekomendasi dari Damkar setempat. Yang penting ada jalan buntu ini, hati-hati ya teman-teman. Nanti kalau kalian ada project ya, kalian lihat ini. Oke, sampai sini ada yang pusing? Fadli pusing enggak? Ini Salwa mengeluarkan boneka ajaib, sudah pusing dia. Mau tanya, Pak, Boleh. kalau semisal pintu daruratnya itu ditambahin, Pak, gimana, Pak? Jadi nggak cuma satu gitu, Pak. Oh, Karena jadi misal dua. mengingat ya, jaraknya itu terlalu jauh gitu, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Jika pintu daruratnya ditambahin, apakah boleh, Pak? Jika bangunan satu lantai, boleh kalian tambahkan pintu darurat. Boleh kalian tambahkan yang sini, katakanlah. Ya, ini juga ada biar nyaman ya. Itu boleh. Boleh sekali ya. Namun yang harus diperhatikan apa? Biasanya di Indonesia itu gedungnya gedung tinggi. Nah, ini yang susah. Biasanya hanya bisa ditambahkan tangga darurat di sisi kanan maupun di sisi kiri. Seperti itu. Seperti kemarin kita CM di rumah sakit ya, dia ada 3 tangga darurat ya. Tangga tengah, tangga samping kiri dan samping kanan. Itu boleh ditambahkan seperti itu. Namun ya seperti kita tahu sendiri ya, budgetnya kan cukup besar ya. Kemarin apalagi pintu pintu fire door-nya double ya. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan itu juga. Karena apa? Karena menambahkan tangga ini ya tidak sembarangan untuk menambahkan, harus dihitung lagi bagaimana nanti orangnya cukup atau enggak. Tapi kalau memang tidak cukup ya teman-teman, nanti boleh sekali ditambahkan. Asalkan dengan izin manajemen ya. Nanti kalau ini kurang tapi tidak diizinkan manajemen ya biasanya agak susah ya. Karena bangunan-bangunan yang dulu itu kadang pintu keluarnya cuma 1 atau 2 seperti itu. Sudah semua ya ini, berarti menghitung koridor sudah, jarak sudah, apalagi pintu, lebar pintu sudah, ya kan, sudah semua. Dead end ini jarang sekali terjadi ya, kalau tidak di ini gedung tinggi. Cuma gedung tinggi pun biasanya sudah ada, benar Fadli tadi, sudah ada tangga daruratnya. Jadi dead end ini saya pikir sangat jarang terjadi, kecuali dia salah desain ya. Kadang kalau salah desain memang akan terjadi, tapi sangat jarang saya kira. Nah, selanjutnya ada ketentuan tambahan di sini. Nah, ini Fadli yang tadi kamu maksud. Boleh enggak ditambahkan ya? Jadi rata-rata kalau 1 sampai 500 orang itu 2 pintu exit minimal ya. Kemudian 500 sampai 1000 itu 3 pintu exit minimal. Jika memang bentuknya kotak ya, kalian tambahi, katakanlah sini ada pintu exit, sini ada stadion gitu ya. Boleh kalian tambahi 1 lagi di sini. Karena ini hanya acuan minimal. Kadang kan ada bentuk yang segitiga gini gedungnya atau layoutnya. Karena ini acuan minimal berarti boleh sekali ditambahkan. Lebih dari 1000 stadion ya 4 pintu exit. Lebarnya ya, tinggal kalian hitung, kalau orangnya 1000 berapa tadi ya, 1000 kali ada sprinkler enggak. Kalau stadion kan pasti enggak ada ya, dihitung 0,2 berarti. Koridornya kecil lagi, koridor menuju exit. Oke, waktu evakuasi yang paling cara hitungnya adalah
waktu evakuasi sama dengan jarak evakuasi berapa meter, 2 meter kah, 23 meter kah, atau berapa, dibagi dengan V, kecepatan manusia. Kecepatan manusia itu bisa kita ketahui dari standar ini. Nah, jadi kalau berjalan normal di koridor datar itu 1 sampai 1,3 meter per second. Di tangga turun 0,5. Tangga naik sekian. Loh kok Pak ada tangga yang naik? Jangan salah ya teman-teman. Nanti di tempat kerja kalian ada tempat kerja yang tipenya underground. Jadi di bawah tanah. Makanya di sini ada tangga naik dan tangga turun. Tangga turun berarti turun dari atas. Kalau tangga naik biasanya kerjanya di underground. Nah, contohnya apa? Basement. Ya, kalau di basement berarti harus naik. Jalan cepat sekian. Kondisi sangat padat ya. Padat itu berarti orangnya mungkin lebih dari 1000 gitu ya. Kemudian kalau ada asap berarti kebakaran ini. Nah, khusus kebakaran visibilitas rendah itu 0,2 sampai ini. Karena memang jika ada asap yang pernah saya alami itu tidak kelihatan sama sekali. Ini benar-benar kelihatannya asap saja putih, kemudian mata kita sudah pedes ya di situ. Jadi kita tidak bisa melihat sama sekali. Makanya dia biasanya sangat lambat. Ini sudah berarti di bawahnya 0,2. Pak, saya ketika menghitung, oke Fadli silakan. Pak, itu kalau ngitungnya pakai nilai minimal atau maksimal nih, Pak? Nah, ini tadi yang mau saya jawab. Oke, bagus pertanyaannya ya. Pak, kalau saya sebagai safety, ngitung saya pakai nilai minimal atau nilai maksimal. Tergantung jenis industri ya. Industri kalian yang mana? Kalau industri berpotensi tinggi, pastikan kalian wajib menggunakan nilai yang paling kecil. Ya. Berpotensi tinggi itu seperti industri-industri besar. Yang tidak berpotensi tinggi itu seperti apa? Seperti mungkin workshop saja atau gudang. Itu kan potensinya nggak tinggi ya. Karena di sana nggak ada jalannya juga besar-besar, koridornya besar. Jika kalian safety, saran saya ya, jika kalian memang benar-benar safety, boleh kalian ambil angka minimal atau paling tidak angka di tengah-tengahnya. Makanya di sini ya, ketika kemarin kita UAS pun juga itu tidak ada jawaban yang benar maupun salah karena ketentuan yang digunakan itu berbeda-beda. Tergantung kalian pakai yang mana. Biasanya kalau jalan cepat itu kalian hitung saja 1,2 atau tengah-tengahnya ini. Kenapa kok nggak ada lari? Menambah kepanikan, Pak. Nah, benar. Jadi ketika nanti dia lari, apa yang terjadi? Itu menambah kepanikan. Kemudian bisa juga terinjak, menambah korban lagi. Dan juga nanti yang ditakutkan ketika lari itu, apa yang terjadi? Mereka tidak sadar menghirup karbon monoksida. Karena tidak boleh berlari ketika terjadi kebakaran. Harus merangkak. Seperti itu. Jadi berlari itu sangat tidak dianjurkan. Baik nanti kejadian darurat apapun. Sudah pusing? Belum kombinasi nih. Pak, kalau pertanyaan saya yang tadi, kalau pintu exitnya ada 4, nanti arah jalur evakuasi per tempatnya bisa berbeda apa gimana, Pak? Pintu evakuasi ada 4. Kita lihat dulu nanti di Salwa ya. Saya bikin co-host. Oke. Kemudian mana nih? Sini aja. Ini aja ya. Kita lihat ininya dulu, apa namanya, denahnya dulu. Kamu denahnya pengen seperti apa? Kotak ya.
Ya, kota aja, seperti Pak. bangunan biasa. Oke, kotak seperti ini. Kita lihat dalamnya dulu. Kalau memang, bentar, kita bikin dalamnya dulu. Ini Salwa pengennya gedung apa? Perkantoran kah? Iya, contohnya perkantoran aja, Pak. Kalau enggak Perkantoran. ya rumah sakit gitu. Kalau rumah sakit kemarin kan sini tangga darurat nih. Satu, dua, ini tiga ada tangga darurat nih. Kan kemarin cuma satu koridor aja ya rumah sakit itu. Kalau kita lihat yang kemarin ya, itu bagus memang rumah sakitnya ya. Nah, ini ruang apa namanya? Ya, kita contohkan seperti inilah ya. Nah, ini kan yang ruang suster itu yang saya gambar apa ya, kuning ini. Nah, ini kan pantry suster itu. Ini tangga darurat kedua, ini ketiga, ini yang pertama. Yang ditanyakan Salwa tadi 4 pintu exit. Iya, arah jalur evakuasinya, Pak. Berarti itu kan kayak yang ruangan terdekat ke seumpamanya yang paling kiri ini nanti ke yang Hmm. apa exit pertama, terus yang tengah nanti bisa kedua, terus paling kanan nanti di pintu exit ketiga kayak gitu kan, Pak? Maksudnya Ya, bisa aja kayak gitu kan? boleh. Oh, jadi maksudnya ini Arah boleh jalurnya. ndak saya evakuasi itu milih jalurnya kan? Iya, sama kan nanti dikasih arah jalur evakuasi kan, Pak? Ya, Nah, nanti itunya dikasih maksudnya, Pak. Arahnya. arahnya. Apakah Iya. intinya berarti pertanyaan dari Salwa apa? Intinya, apakah boleh kita mengarahkan eh, dari keempat jalur evakuasi ini berbeda-beda gitu kan ya? Iya, Pak, betul. Boleh, jawabannya adalah boleh. Tergantung nanti kecepatannya. Biasanya ya jika ini ruangan, dia mau ke kiri maupun ke kanan itu boleh. Jika memang ada pintu evakuasi di sini. Nah, yang sering terjadi gedung Indonesia itu ya, katakanlah yang ini itu ndak ada, Salwa. Jadi yang tangga darurat sebelah, karena kemarin kita di rumah sakit yang cukup bagus ya, saya bilang evakuasinya sudah dipikir, nggak ada dead end di sana, jadi enak ketika evakuasi. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini jalurnya, ya. Akhirnya yang daerah pojokan sini menjadi dead end. Nah, itu akan menambah ketentuan dari yang perhitungan kita tadi, seperti itu. Dan kamu boleh saja mengarahkan ke sini, boleh mengarahkan ke sini, boleh. Intinya cari yang terdekat saja. Biasanya kalau orang yang dari sini ya pasti larinya hanya ke sini. Yang dari sini pasti akan berpencar ke sini maupun ke sini. Itu boleh saja. Namun rambunya ya, rambu ketiganya kamu harus taruh di yang ke arah sana paling tidak. Kan orang bingung biasanya juga ikut bingung ya. Ya, jadi rambunya itu ke sana saja sebenarnya. Karena sini lebih dekat. Namun biasanya kalau ada orang bingung, dia akan lari ke arah sebaliknya. Tapi tidak apa-apa Mas Yan. Di sini berarti harus dikasih rambu yang gantung itu, yang pakai lampu. Ya. Sering lihat ya kalau di mall-mall itu ada yang digantung itu. Jadi yang sini mungkin masih bisa rambunya ditempelkan di tembok yang sebelah kiri. Namun yang tengah ini karena dia mengakomodir dari ketiga sisi, akhirnya yang terjadi apa? Ini berarti pintunya dan koridornya harus lebih besar. Seperti itu. Jadi pintu dan koridornya ini harus kamu hitung maksimal. Berarti kalau yang kiri, kamu hanya menghitung jumlah orang yang ada di sini. Sini. Yang kanan, sini. Yang tengah, sorry bukan yang kanan, yang tengah berarti harus menghitung dari kesemuanya ini. Koridornya cukup enggak? Karena di antara kepanikan nanti takutnya yang ini mengarah ke tengah.
Kalau tidak cukup nanti akan terjadi miskomunikasi di sana ataupun injak-injakan di situ ya. Ini yang berbahaya. Tapi ya ketentuannya baik lagi. Gedung seperti ini jarang terjadi karena ada pintu evakuasi yang di tengah. Memang ada yang seperti ini tapi jarang terjadi. Contohnya mana? Gedung E. Ya, gedung E itu kan di tengah semua ya. Yang sebelah sana kan mati, tidak bisa digunakan yang ke atasnya ataupun ke bawahnya, ya kan? Gedung E. Ini contoh gedung E kan seperti ini. Kalau kita ke kanan ini ya berarti langsung parkiran, langsung lolos. Kalau kita ke tengah kan muter dulu tuh. Yang ke bawah. Nah, yang sini nggak ada. Nah, ini gedung E ini. Ya, pinter anak-anak nih ya mengarahkan ke gedung E terus sih. Oke, sampai sini bingung? Belum bingung, aman. Oke, jika aman, saya ada kasus. Kan aman katanya ya. Kalau aman berarti harus dicoba dengan kasus. Diketahui sebuah gedung perkantoran satu lantai saja, enak ya. Memiliki jumlah penghuni 200 orang. Gedung menggunakan sprinkler atau alat pemadam yang aktif. Jarak terjauh pekerja ke suatu pintu keluar itu 35 meter. Jalur evakuasi berupa koridor datar, tidak ada tangga. Kecepatan evakuasi berjalan dengan cepat. Kecepatan evakuasi itu dengan berjalan cepat, sorry. Ini tidak usah diperhatikan ya. Evakuasi berjalan dengan berjalan cepat. Ini harusnya koma ini. Maka hitung jalur evakuasi, lebar jalur evakuasi, koridor. Ini berarti koridor. Pintu evakuasi, lebar pintu, kesesuaian jarak sesuai atau tidak, waktu evakuasi manusianya, jumlah pintu exit. Gampang kan? Cuma ini kombinasi gitu aja. Jadi kalau tadi kan satu-satu, ini satu, ini satu, ini satu. Sekarang kombinasi, semuanya dibarengin jadi satu. Bisa diulang Pak yang diketahuinya tadi. Gimana? Bisa diulang yang diketahuinya tadi. Detailnya yang diketahui. Yang Ini nih. hasilnya. Oke. Alfiani ngantuk ya ini. Belum tidur tadi malam. Nonton Dracin itu Pak biasanya. Wah ikut Pak Purbaya berarti kamu ya. Nontonnya Dracin. Ini Risti ini lucu nih. Ini di dalam air nih ya. Backgroundnya.
Sudah ada yang selesai menghitung? Permisi Pak, boleh Gak digeser boleh. ke slide yang pertanyaan nggak Pak? Oh, pertanyaan. Oke. Oh, Desti, saya masih belum paham jalan buntu atau panjangnya dibatasi itu. Jadi itu kalau jalan buntu intinya adalah ketika dia ada jalan buntu di sana itu tidak boleh lebih dari yang ketentuannya tadi. Contohnya kalau jalan buntu tanpa sprinkler, tanpa alat pemadam itu hanya 6 meter bolehnya. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Jadi gini, lebih mudahnya. Kesepil. Jadi gini mudahnya ya. Ketika kalian nulis saja tidak apa-apa. Ketika kalian ada denah seperti ini ya. Seret, seret. Ya, ada denah seperti ini ya, pintu evakuasi ada di sini. Berarti dead end kan yang ini. Yang mengarah ke sini kan dead end. Ini tidak boleh lebih dari berapa tadi? 6 meter atau berapa tadi? Itu. Karena sini tertutup, tidak ada pintu evakuasi. Itu tidak boleh terlalu panjang. Intinya hanya seperti itu saja. Nah, kalau yang sini juga tertutup, katakanlah ya kan gedung di Indonesia itu macam-macam, ada yang bentuk T gini, ada yang bentuk kotak gini terus dalamnya hanya satu larik gini saja ya kan. Terus ini pintu evakuasinya di sini. Maka ini panjangnya tidak boleh lebih dari ketentuan yang tadi. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, panjangnya ke sini ini tidak boleh lebih dari ketentuan yang tadi. Ketentuan tadi berapa? Mana tadi? Nih, dead end-nya 6 meter. Kalau dengan sprinkler 15 meter. Jadi panjangnya sini itu tidak boleh lebih dari 6 meter. Ini maksimal adalah 6 meter. Panjangnya dari sini ke sini. Sama panjangnya dari sini ke sini. Ini jika 15 meter tapi tidak ada proteksi sama sekali, ya tidak boleh. Berarti ini sudah menyalahi aturan. Tidak boleh. Clear. Sudah ada yang selesai? Saya tunggu berapa nih? 9.05 ya. Coba dihitung dulu.
spotlight. Ya, sambil mengerjakan saya tampilkan video ya. Nah, ini teman-teman, kenapa kita tidak boleh ini ya, berdiri ya waktu ada kebakaran. Jadi asapnya itu bisa ikut terbakar. Jadi yang dikhawatirkan itu ini tadi ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi asapnya itu ketika dia kebakaran itu bisa ikut terbakar di sini. Jadi kalau teman-teman berdiri ya, apa yang akan terjadi? Terbakar ikut asapnya ini. Nah, ini ketika blast terjadi, dia kebakar asapnya sampai dengan keluar. Nah, ketika dia sudah panasnya mencapai titik yang cukup tinggi, dia bisa terbakar semua. Makanya teman-teman ketika melakukan evakuasi, apa yang harus teman-teman lakukan? Yaitu menunduk di bawah asap ya. Karena oksigen itu kan lebih berat, jadi di bawah sini ini masih ada fresh air di sini. Kalau teman-teman berdiri itu pasti sudah ini tidak bisa bernapas. Nah, video ini hanya apa ya, hanya gambaran sedikit. Padahal kalau kita lihat dari video ini ya, berarti ini asap kan larinya masih di atas, nih masih lari nih ya, berarti di area sini ya, di area atasnya ini berarti ada ruang terbuka. Kenapa saya bilang ruang terbuka? Karena dilihat dari video ini asapnya itu masih mengalir keluar ya. Ini asapnya kan mengalir keluar nih. Nah, teman-teman, jika asapnya masih mengalir keluar sini itu masih aman ya, karena kebakarannya hanya akan di atas. Namun ketika ini sudah tidak ada aliran keluar, di atas sini berhenti ya, pastinya yang bawah sini pasti akan ikut kena asap. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalian tidak akan lemas dari apinya, tapi akan lemas dari asapnya ini karena menggumpal ikut ke bawah. Jadi menghabiskan oksigen dia. Jadi harus berhati-hati jika memang ventilasinya ini kurang. Biasanya di feed mill pakan ternak itu ventilasinya kurang tuh. Nah, ketika terjadi kebakaran, ya mungkin di lantai 3 ada ventilasi lah karena ruang operator. Tapi kalau di lantai 7 ya, sebelum rooftop itu kan tutupan semua, ketutup. Nah, itu biasanya yang berbahaya di situ. Karena asap ini sudah pasti turun, sudah saya pastikan turun. Karena saya pernah mengalami itu. Ya. Dan kondisinya sudah gelap semua. Yang kalian harus cari adalah ya, bukan tangga yang ada di dalam bangunan, namun tangga evakuasi yang di luar bangunannya. Karena apa? Karena asapnya ini kan keluar ke bangunan, pasti akan mengarah ke atas. Ya, kalau keluar bangunan. Nah, kalau kamu masih cari yang tangga yang di dalam bangunan, ya, pasti asap ini sudah memenuhi sini dan tidak bisa napas ya. Itu yang sangat berbahaya. Makanya kalian harus keluar. Ini contoh, ini pintu lah, pintu evakuasi. Nah, ini asapnya pasti keluarnya ke atas karena dia lebih ringan dari udara. Tapi apakah berbahaya, Pak? Kalau blastnya langsung terjadi gimana? Nah, ya sudah berarti. Ya. Susah untuk menolong itu. Karena biasanya kalau sudah terkena blast seperti ini, itu luka bakar bisa sampai 50% lebih.
Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai bisa nulis di whiteboard. Karisma Pinky sudah? Sudah kayaknya, sudah senyum-senyum kok. Fadli sudah, Fadli? Ya, Pak. Oke, sudah. Tulis di whiteboard, Fadli. Oh, Salwa mau nulis. Saya mau nulis, Pak. Kalau salah ya sudah lah ya. Nggak apa-apa, salah kan nggak apa-apa. Silakan. Ini bisa ngakses semua kan whiteboardnya? Mana nih Salwa nih? Nah, nomor 1, lebar jalur sama dengan jumlah orang. Langsung hasil aja nggak apa-apa. It's okay, langsung hasil aja. Oh, nggak bisa dihapus ya, Pak ya? Hah, masa nggak bisa? Menghapus yang atas. Ini penghapus nih. Ini saya hapus. Salwa ya tadi. Mana nih orangnya? Nah, sebentar. Saya jadikan co-host. Ini Salwa yang mana, atas atau bawah nih? Nomor 5, jumlah pintu exit ada 2 karena jumlahnya 200 orang. Oke. Nah, ini baru muncul semua nih. Nomor 1, 40. Nomor 2, lebar pintu evakuasi. Ini kan kalau udah kayak keluar dari apa namanya chatboxnya nggak bisa, textboxnya nggak bisa diklik lagi ya. Masa sih? Oh iya, iya, iya. Kalau Pak, kamu nggak bisa sudah keluar diedit dari lagi. textboxnya nggak bisa diedit lagi. Langsung bawahnya aja. Saya nggak bisa ngetik ya, Pak. Digambar aja, nggak usah diketik. Pakai pulpen itu loh, draw. Jadinya besar-besar, Pak. Kalian pakai mousepad ya? Nggak pakai mouse. Pakai touchpad maksudnya. Pakai HP. Oh, ada yang pakai HP. Oke, oke. Ya bener kalau gitu yang besar-besar. Oke, Salwa, kamu menjawab nomor berapa? Nomor 2 ini. Bukan sih, Pak. Lah, nomor 2 ini Itu siapa? Salwa Nadina. Oh, Salwa Salwa Nadina, Nadina. Pak. Oke, Karisma Pinky nomor 1, jawabannya 40. Salwa Nadina yang atas. Ini kamu mau menjawab berapa? Lah, bikin lagi dia.
Karisma Pinky konversi CM. Jadi 102 cm. Nomor 5 ini Fadli dan Amrizal. Jumlah pintu karena 200 orang berarti kurang dari 600 ya, atau kurang dari 501 hanya 2. Ini siapa nih? Ini Salwana Dina lagi. 200 kali 0,15 30 inci 76,2. Syarat lebar pintu 81, maka harus mengikuti 81. Oke, that's right ya. Terus kalau yang kesesuaian jarak evakuasi tadi soalnya ada ya Pak ya? Ada sesuai nggak? Tinggal jawab itu aja. Oh, Ini saya juga gambar nih. Wah, enak ternyata bisa buat gambar nih. Oke, teman-teman, dari gambar yang orange ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, Maka yang salah yang mana? Atau maka yang berpotensi, bukan yang salah sih, yang berpotensi untuk orang terjebak yang mana? Evakuasinya yang hijau nih. Ya. Ini evakuasinya kejauhan deh Pak kalau dari yang bawah itu. ini jalannya itu yang ini deh. Ya. Ini jalan juga, ini jalan. Sorry. Ya, jadi benar kalau kita nanti berada di posisi yang ini, katakanlah kita kerja di sini, ya di titik merah itu, maka kita mengalami apa? Dead end di sana. Jika kebakarannya nanti posisinya berada di area mana ya? Bakaran area sini, ya. Ketika kita lebih dari 6 meter nih, ya, kita lebih dari 6 meter ini tanpa ada alat pemadam, ya sudah, kita maka di area dead end di sini. Maka sulit sekali kita untuk menyelamatkan diri karena pintunya hanya ada satu. Makanya siapa Fadli tadi akan menambahkan, boleh enggak Pak kita menambahkan pintu, katakanlah di sini kita tambahkan lagi. Boleh. Ya. Pertanyaan saya, apakah ini dead end yang sini dan yang sini? Dead end tetapi tidak berbahaya ya, karena ini cuma 6 meter tadi. Kurang dari 6 meter kan? Ini paling cuma 1 sampai 2. Ya. Oke, sudah paham semua nih. (81) berarti sudah sesuai. Oke, kalau gitu ini mau di screenshot dulu atau saya close langsung? Saya close ya. Screenshot aja. Oke. Saya close.
Maka kita kembali ke sini. Set. Nah, ini. Maka jawabannya adalah lebar jarum evakuasi 100,2. Oke, sudah. Lebar pintu evakuasi 90. Tadi 80 kan? 76 ya ketemu kalian. Ya, kalian berarti menggunakan Iya, Pak. aturan atau apa namanya? Yang satunya. Hmm. Jarak maksimumnya kan 91 nih. Berarti sesuai. Waktunya 29,1 detik. Waktu yang optimal itu berapa? Di bawah 1 menit. Atau biasanya kalau industri besar itu maksimal 2 menit. Itu sudah maksimal. Jadi tidak disarankan untuk lebih dari itu. Jadi kalau cuma 29,1 detik itu sudah boleh dan sudah cukup baik. Nah, biasanya teman-teman kalau nanti tugas akhir ya, kalian akan mencari ini. Waktu optimalnya itu berapa? Terus kalian mengadakan waktu simulasi itu berapa? Itu paling tidak harus dihitung. Nah, kalau tugas akhir, pastikan ya teman-teman untuk memilih kecepatan manusia ini dideklar yang mana kalian gunakan. Oh, saya mau pakai yang katakanlah saya mau pakai yang jalan cepat. Ya, dideklar saja di sana. Oh, saya jalan cepat. Kemudian kalau mau pakai yang kondisi padat ya kondisi padat saja. Yang mana? Koridor, naik turun, atau berjalan normal. Jadi tidak hanya mengukur kalian waktu evakuasi yang dibutuhkan secara real, tetapi juga standarnya di sini berapa. Itu yang diharapkan sebenarnya. Oke. Jumlah pintu exit 2. Selanjutnya masuk ke assembly point, di mana assembly point adalah tempat atau titik kumpul. Sebenarnya saya mau melanjutkan materi ini, tapi banyak hitungannya lagi. Kita lanjutkan di kelas saja ya. Nanti tambah pusing nanti kalian ya. Untuk hitung-hitungan pasti saya jeda satu pertemuan. Nah, assembly point ini tentunya syaratnya yang pertama harus jauh dari pohon. Yang kedua harus jauh dari bangunan. Terus tidak di tempat belokan ya. Gedung E ya di tempat belok-belokan ya, pertigaan ya. Nah, itu kurang direkomendasikan. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kurang direkomendasikan. Karena apa? Ketika kondisi darurat, apa yang terjadi? Orang itu pasti ngebut menyelamatkan harta bendanya. Apalagi waktu gempa bumi dan yang notabene bencana alam ya, gempa bumi, kemudian tanah longsor dan lain-lain, itu tidak boleh. Maka assembly point tidak boleh ditaruh di tempat-tempat yang beresiko untuk tertabrak seperti itu. Karena saya yakin kalau gempa bumi pasti orang tidak langsung berhenti, karena tidak langsung terasa, pasti kan pelan-pelan dia berhentinya. Nah, apalagi ada yang mau menyelamatkan harta bendanya ya. Contohnya kalau di pesisir pantai kita taruh assembly point di jalan raya gitu ya, yang bisa kita ketabrak. Contohnya kondisi daruratnya apa? Tsunami gitu kan. Orang-orang kan pasti cepat-cepat untuk menyingkir. Seperti itu. Jadi assembly point harus ditaruh di tempat yang sesuai. Sesuai itu berarti jauh dari bangunan, harus di tempat yang aman, tidak boleh di pertigaan. Kemudian lebih dari ini diperhitungkan jumlah orang yang ada. Jadi nanti ada hitungan jumlah orang ya untuk menentukan besaran dari assembly point. Jangan sampai nanti jumlah orangnya 1000 tapi assembly pointnya 1 kali 1 gitu ya. Mungkin untuk penanda saja boleh, tetapi juga harus diperhitungkan real time-nya berapa orang yang ada di perusahaan. Kalau ada 600 ya berarti harus ada 600 orang di situ, harus dikalikan dengan jumlahnya, berapa luasnya assembly point yang bisa kita canangkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, materinya sampai ini saja. Karena ini kita sebenarnya ini pertemuan keberapa? 12 ya. Iya, 12 Pak, betul. PJ. Yes.
12. Oke. Ini karena tugasnya sama, kelas A dan kelas B itu kan saya yang ngampu semua. Tugasnya sama, ya. Bikin video, ya. Tugasnya satu saja untuk UAS, pengganti UAS. Biar ndak mendadak ya. Kalian pastikan tugasnya banyak. Biar ndak mendadak. Tugasnya kalian adalah pengganti UASnya bikin video tentang evaluasi tempat kerja. Evaluasi manajemen kebakaran yang ada di tempat kerja boleh, di kampus boleh, gedung E boleh, gedung kedokteran boleh jika boleh. Ya, gedung baru punya kita Tirtomoyo boleh, atau kalian mau membahas seluruh kampus juga boleh. Seluruh kampus berarti kalian nanti video kalian di rektorat ya. Ya. Bagaimana cari manajemennya kebakaran di seluruh kampus. Berarti kalau seluruh kampus agak berat. Nanti kalian harus keliling-keliling. Katakanlah di fakultas teknik sudah ada belum? Sudah rekomendasi belum? Fakultas punya kita ya. Kita kan tentu saja kita ketahui nih ada beberapa poin-poin yang kurang. Terus kemudian nanti kalau kalian di vokasi ya kalian bahas boleh jangan perlantai lah, satu gedung aja ya. Vokasi bisa dibagi dua. Kalian ada 4 kelompok kan? Nah, vokasi bisa dibagi dua, gedung depan dan gedung belakang. Nah, seperti apa nanti? Kalian bikin video aja di situ. Jadi kalau bisa nanti videonya minimal 2 menit ya. Format ya. Jika bisa mengulas seluruh proteksi atau manajemen kebakaran yang ada di lingkungan gedungnya. Atau kalian mau di industri juga boleh jika kalian punya channel ke sana. Nah, yang paling simpel sebenarnya gedung E ataupun gedung psikologi ya. Itu kan dekat-dekat. Kalau gedung F, kenapa saya tidak sarankan? Karena gedung F itu identik bentuknya sama gedung E. Bentuknya sama. Paling tidak gedung psikologi, gedung E, kemudian kampus, kalau kampus yang Tirtomoyo itu berarti kampus gedung baru sama gedung lama. Itu kalian melihat seperti apa. Apa saja yang kurang. Itu saja untuk UASnya. Jadi tidak banyak-banyak. Kalian boleh mengerjakan mulai dari sekarang boleh. Ya, kalian kerjakan di akhir boleh. Yang jelas nanti pertemuan ke-15 ya, kalian tinggal tampilkan saja. Tidak usah dipresentasikan. Oke ya PJ. Ya Pak. Iya, oke Pak. Tori aman? Aman, Oke. aman. Aman. Minimal 2 menit. Kalian mau bikin 2 menit lebih 1 detik juga tidak apa-apa. Kan nilai CM kalian sudah masuk nih dari presentasi kemarin, dari laporan. Ya. Laporan belum dikirim nih sama Fadli ya. Mohon maaf Pak, kelupaan. Ya nanti langsung dikirim ke situ ya. Yang kelas B soalnya sudah ngumpulkan. Itu ya mungkin itu saja biar nggak terlalu banyak tugasnya. Saya cukup satu tugas itu untuk menyelesaikan UAS kalian. CM saya juga sudah dapat nilainya. UTS juga sudah dapat nilainya. Ini untuk kelas B tugasnya juga sama karena nanti tugas B kelas B saya suruh untuk melihat video ini ya. Kelas B tugasnya juga sama, mencari atau membuat ini evaluasi tentang manajemen kebakaran atau proteksi yang ada di lingkungan kampus. Berarti kalau kelas B, kalau kelas A sudah mengambil yang 4 tadi ya, kelas B berarti tinggal di Mesen. Terus kemudian nanti di mana lagi ya? Ya di UNS-in boleh deh. LPPM kan gedung-gedung sendiri itu ya. Ya kalian nanti sekreatif mungkin lah ya. Kampus UNS besar kok. Di danau juga boleh. Itu kalau kebakaran besar itu juga bahaya loh danau itu. Tuh.
Karena apa? Kadang itu ada banyak orang yang parkir di area danau, yang di pagernya danau itu. Itu ngeri tuh, ngeri-ngeri sedap tuh. Karena kan nggak boleh ya sebenarnya. Tuh. Boleh nanti dicari di sekitar kampus, gedung SPMB boleh. Ya, masih banyak lah yang bisa dieksplor di area kampus ya. Oke ya, confirm semua. Jika sudah, ada yang bertanya belum? Ada yang bertanya enggak ini? Tentang materi hari ini. Rika, Nur, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ya, boleh silakan. diulangi lagi nggak yang bagian travel distance tadi memilih jaraknya gimana? Menentuin tadi. Ini, Iya kan tadi ada 3 ya Pak yang ada sprinkler itu yang tanpa tabel, ada tabel oh, sama risiko kebakaran itu milihnya gimana Pak? yang Makasih mana? Bapak. Jangan makasih dulu sebentar. Ya, ini jika Ya, kamu mau pakai ini ya, berarti tidak ada ketentuan lain di soalnya. Jadi contohnya nih ya, kalau kamu mau pakai travel distance, kalau kamu mau pakai ini berarti tidak disebutkan industrinya apa. Terus tidak disebutkan juga kebakarannya rendah atau tinggi. Tidak disebutkan juga dia itu apa namanya? Ini disebutkan sih pasti. Tuh, intinya kalau kamu mau pakai yang ini, ya pakai yang paling depan, ya. Intinya adalah tidak disebutkan ininya, apa namanya? Tidak disebutkan ketentuan-ketentuan lainnya. Maka kamu boleh pakai yang paling depan. Tetapi jika ya, jika nanti ada ketentuan lainnya di soal, contohnya gedungnya perkantoran, berarti yang ini sudah tidak terpakai. Nah, biasakan jika safety itu pakai angka yang paling kecil. Ya, bukan yang paling besar. Oke lah, boleh kalau memang nanti katakanlah gini, di proyek kamu dibilang budgetnya sekian ya. Nah, itu angka yang paling besar itu untuk mengatur budgetnya nanti. Contohnya kamu dikasih 500 juta, ketika kamu hitung di 60, tidak cukup nih budgetnya. Nah, bagaimana cara kamu untuk tetap aman tetapi masih dalam budgetnya? Oh, berarti kamu masih bisa pakai 70 seperti itu. Untuk menghitungnya, pertama kamu harus pakai yang paling kecil dulu, baru nanti ketika budgetnya tidak cukup, itu yang pakai yang paling besar, seperti itu. Sebenarnya, kenapa di safety itu pasti ada range seperti ini? Karena orang-orang tahu ya, orang-orang sana itu tahu, atau orang-orang yang membuat aturan itu tahu bahwa safety itu mahal. Bayangkan ya, kalian tadi kan ada perhitungan luas koridor ya. Katakanlah koridor 1 meter jaraknya. Ya, ini 1 meter. Dengan koridor 1,2 aja lah. Ini kan dari segi budget kan pasti lebihnya banyak. Karena apa? Karena sepanjang koridor ini. Seperti itu. Kan koridornya panjang dia. Jadi katakanlah kalau ini butuh katakanlah 9 juta. Yang ini karena ini 1,2 yang bawah pasti butuh 15-an juta lebih kayak gitu. Makanya di safety itu pasti ada angka yang tidak selalu valid 1 gitu enggak. Pasti ada range namanya. 60 sampai 76. Seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa kok pilih yang paling kecil? Ya, karena safety faktornya yang paling besar. Pakai yang ini karena safety faktornya yang paling besar. Kenapa kok nggak pakai 76? Iya, karena 76 itu biasanya safety faktornya yang paling kecil seperti itu. Nah, apakah ketika kita jawab 76 itu salah? Enggak. Ya, enggak ada yang salah. Karena itu tergantung nanti declare-mu seperti apa. Ya. Ini saya ajarkan nanti untuk kalian di semester 8 sebenarnya. Kan banyak tuh sekarang banyak yang ngambil evakuasi ya. Evakuasi darurat. Terus dia bikin katakanlah barcode, dia bikin 3D jalur evakuasi.
Nah, acuannya dari mana? Dari sini sebenarnya. Nah, kadang itu yang ini itu kelewatan dan tidak diajarkan. Akhirnya ketika nanti ditanya pas sidang, kamu acuannya dari mana? Itu bingung. Atau biasanya katakanlah dia sekolah gitu ya, tapi pakai, atau di industri tapi pakai standarnya sekolahan, kan tidak sama. Atau katakanlah di perkantoran, terus kemudian yang disitasi itu padahal evakuasinya di mana, di pabrik, kan tidak sama, harus ada perbedaannya seperti itu. Oke, Rika. Baik, terima kasih Bapak. Atau ada yang lain lagi, Rika? Kalau belum paham tidak apa-apa, kita ulangin lagi. Sudah ya? Oke. Ada lagi? Salwa ini gerak aja. Nah, berhenti. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, saya akan akhiri hari ini, sudah 9:30, tidak apa-apa ya? Apakah ada yang keberatan? Oh, Mbak, tidak ada. Aman, oke. Senang saya kalau aman gini ya. Oke, jika sudah tidak ada yang keberatan, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini di sini ya. Semoga materi hari ini itu bisa untuk acuan teman-teman nanti ketika ujian akhir atau tugas akhir, ataupun juga nanti ketika teman-teman menjadi safety engineer. Ya barangkali ada yang teman-teman ini jadi safety engineer gajinya 15 juta kan ya, lumayan ya. Amin. Seperti itu. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Ya, Bapak. terima kasih. Bapak izin bertanya Pak, Oke, tanya untuk aja. untuk tanggal 1 kan itu hari tanggal merah deh Pak. Itu nanti pertemuannya disatuin sama tanggal 8 atau bagaimana? Tanggal 1. Oh iya, tanggal 1 tanggal merah ya. Ya, tak stop dulu.